langkah Suni ini adalah langkah yang menurut saya mensiratkan bahwa sosok Anies Baswedan ini adalah sosok yang tidak bisa dihindarkan. Dia ini akan terlibat dalam pemilu 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Eko di Jangan Salah Arah di channel Ahmad Nur Hidayat. Kali ini ada beberapa topik yang sedang hangat yang bisa kita bahas, dan kita seperti biasa akan ditemani oleh pakar kebijakan publik, Bang Ahmad Nur Hidayat. Bang Ahmad Nur, gimana kabarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya baik, Bang Eko. Kang Eko gimana? Baik. Alhamdulillah sehat, Bang. Alhamdulillah. Nah, ini yang ditunggu-tunggu ya, kabar yang ditunggu-tunggu nih. Ada beberapa topik yang mungkin masyarakat menunggu informasi ini. Tapi yang pertama adalah kita akan membahas tentang teka-teki pindah haluan Suni Tanuwijaya dari PSI ke Anies Baswedan. Nah, ini mungkin agak menarik juga ya. Ada apa nih, gitu kan? Nah, karena kita tahu bahwa Suni ini adalah dulu staf magang ya pada masa pemerintahan Ahok begitu. Ya, kalau kita lihat Suni ini kan tadi profilnya udah dibacakan oleh Kang Eko ya, bahwa PSI itu didirikan oleh dia. Makanya dia salah satu pendiri PSI dan memiliki jabatan struktur itu sebagai sekretaris Dewan Pembina. Itu jabatan kedua tertinggi ya, setelah tentunya ketua Dewan Pembina ya. Jadi punya posisi yang sangat luar biasa, yang selama ini kita tahu bahwa PSI ini dengan ketua umumnya Giring itu selalu mengkritik Anies Baswedan. Ya, PSI ini seolah-olah partai lokal ya. Partai lokal itu kan partai yang concernnya di daerah saja. Dalam hal ini di DKI gitu ya. Padahal PSI ini statusnya kan partai nasional. Dia harusnya mencermati seluruh kebijakan yang terkait dengan public policy di republik ini senasional gitu. Tapi agak anomali PSI ini, dia kayaknya punya satu dendam gitu ya, atau satu apa istilahnya, satu concern atau pesanan. Pokoknya yang dilakukan oleh DKI dikritisi terus. Tapi yang di daerah lain nggak ada. Makanya saya bilang PSI ini seolah-olah partai lokal, ya, partai yang hanya ada di DKI Jakarta dan mengkritisi check and balances terhadap Anies Baswedan. Ya, saya merasa agak yang aneh karena tidak lazim ya PSI ini hanya mengkritisi satu daerah saja. Dan saya kira kalau ngelihat Formula E yang sukses diselenggarakan oleh pemerintah DKI, itu kan bagaimana Giring sampai menyempatkan diri datang ke calon sirkuit dan kemudian mengatakan kakinya terserebak, terprosok, ada lubang di sana gitu, dan dia mempertanyakan ini nggak akan, dia berstatement ini tidak akan berhasil Formula E, dan ternyata berhasil gitu ya. Bahkan stafnya Giring sendiri yang datang menyaksikan bisa secara objektif menyampaikan ini berhasil ya. Nah, ternyata saya baru sadar tuh, jangan-jangan yang hadir, PSI yang hadir dan memberikan apresiasi sebetulnya bukan stafnya Giring, tapi stafnya Suni. Nah, ya kan? Karena memang ternyata di dalam PSI ini ya, karena kebijakan politik platformnya PSI dalam mengkritisi Anies Baswedan ya, dalam berbagai informasi yang kita terima, Suni ini kemudian merasa sungkan berada tetap di PSI. Satu sisi dia adalah pendiri partai dan aktif mengkritisi Anies Baswedan, tapi satu sisi kelihatannya Suni punya misi tertentu yang harus berdekatan dengan Anies Baswedan gitu. Akhirnya daripada dualisme ini semakin mengkhawatirkan, semakin membingungkan, akhirnya Suni secara sadar menyatakan secara terbuka, saya kira, kepada pengurus di PSI bahwa dia mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Dewan Pembina, tetapi statusnya sebagai pendiri tidak mengundurkan diri. Nah, jadi hanya sebagai Dewan Pembina saja mengundurkan diri karena dia akan fokus pengakuannya begitu
kepada Anies Baswedan, dan dia memahami bahwa platform perjuangannya PSI adalah tidak mungkin bersama Anies Baswedan. Nah, saya ingin bertanya, nggak mungkinnya ini sampai hari kiamat atau nggak mungkinnya di zaman ketuanya Giring saja, ya kan? Kalau ketuanya di zaman Giring saja, berarti kalau ketuanya ganti PSI juga bisa berubah. Nah, saya kira mungkin itu peran yang sedang dimainkan oleh Suni ya. Satu sisi ini mensiratkan bahwa Anies Baswedan ini sosok politisi ya atau pejabat publik kepala daerah yang diperhitungkan dalam Pilpres 2024, setidaknya menurut orang-orang dekatnya Suni begitu. Ya, orang-orang dekatnya Suni yaitu mungkin para oligarki ya, para pengusaha ya yang punya interest dengan regulasi itu merasa harus punya beberapa kaki ya di tokoh-tokoh yang berpotensi menjadi presiden di tahun 2024. Dan saya kira kita bisa membaca langkah Suni ini adalah langkah yang menurut saya mensiratkan bahwa sosok Anies Baswedan ini adalah sosok yang tidak bisa dihindarkan. Dia ini akan terlibat dalam pemilu 2024. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi kalau seandainya sewaktu-waktu mungkin Anies terpilih jadi calon presiden dan kemudian jadi presiden, Suni dan kelompoknya punya satu peranan yang suatu saat mungkin bermanfaat ya, setidaknya tidak memusuhi Suni dan jaringan yang berada di belakang Suni. Jadi ini bisa dianggap sebagai satu istilahnya menempatkan satu investasi gitu loh di dalam kepada future leader. Dan biasanya Kang Eko, ini adalah hal yang wajar kalau seorang pengusaha berinvestasi dalam pertarungan politik. Niatnya apa? Niatnya adalah setidaknya usahanya tidak dimusuhi. Kalau bisa malah memanfaatkan pengusaha pemerintah yang didukungnya itu membuat regulasi yang mendukung bisnisnya dia. Jadi ini ada permainan yang kita sebut sebagai rent seeker dalam teori ekonomi, bahwa pengusaha ini ya mereka tidak mau tampil ke depan, biarkan orang-orang mereka yang tampil ke depan, tetapi mereka ingin tetap berkuasa, setidaknya berkuasa di dalam dunia bisnisnya mereka gitu. Nah, oleh karena itu, saya kira kita perlu cermati ya sebagai masyarakat yang punya aspirasi, kita perlu mencermati dalam rangka memahami bagaimana cara kerja para kelompok pengusaha ini. Ya, supaya apa? Kita sebagai rakyat biasa meminta agar pemerintah itu memang harus banyak memikirkan kepentingan orang-orang kelompok lain, stakeholder lain. Tetapi kita berharap pemerintah itu memikirkan yang mayoritas, yaitu masyarakat banyak, yang bisa jadi tidak punya power, tidak punya kekuatan uang, selain kekuatan suara yang ada di setiap 5 tahunan, yaitu pemilu. Nah, oleh karena itu kita harus mengingatkan, terus juga mengajak masyarakat kita untuk memahami bagaimana pertarungan atau hubungan para pemangku kepentingan yang terkait dengan kebijakan publik gitu. Karena sebenarnya kalau kita resapi, ini satu seni yang luar biasa, ini satu game yang seru gitu loh. Yang seru dan tidak membahayakan kalau kita bisa memahaminya dengan baik gitu. Sehingga kita menjadi mengerti bahwa dalam penyusunan kebijakan publik ini akan ada selalu tarik-menarik kepentingan, akan ada selalu konflik interest. Cuman masalahnya bagaimana seorang pemimpin, policy makers itu mengambil keputusan itu di atas kepentingan mayoritas tanpa harus melukai atau mencederai kepentingan minoritas. Itulah public policy yang benar. Begitu, Bro Eko. Ya, baik. Ini apa istilahnya? Artinya secara potensi Anies Baswedan ini tentunya semakin diperhitungkan ya. Artinya yang mengkritisi Anies ini mungkin karena secara kepentingan politik dan
berbalik arah karena memang melihat potensinya itu tidak terbendung ya. Nah, artinya daripada memusuhi mungkin mendekat itu lebih baik begitu ya, karena akan memberikan banyak benefit. Nah, terutama ini bagaimana oligarki mencengkram, menancapkan kuku untuk bisa apa istilahnya tetap mendapat dukungan baik secara regulasi atau apa gitu ya. Artinya bagaimana usaha mereka itu berjalan terus tanpa ada gangguan, mungkin seperti itu ya Bang ya. Nah, jadi ini memang gini kok, kalau Eko menjadi satu pengusaha, apalagi pengusaha besar ya, amin ya. ya, Pasti amin. itu pengen menjaga bisnisnya itu survive kan. Ya. Nah, oleh karena itu cara survive-nya pengusaha, kalau pengusahanya ini tidak punya talent, adalah dengan cara menempel kepada penguasa. Kang Eko menjadi crony. Dan saya kira tipikal pengusaha di Indonesia itu kebanyakan besar karena crony. Contoh misalkan ada satu grup yang besar karena dekat sama Pak Harto, makanya disebut grup itu crony-nya Pak Harto. Yang tahun 98 sempat rumahnya dibakar. Ya, kalau ingat ya, itu disanggap crony. Nah, dan itu termasuk pemain besar jadi. Nah, jadi tipikal pengusaha di Indonesia ini belum mature. Dia ini besar, butuh dukungan dari penguasa. Beda sama di Amerika. Di Amerika itu tiba-tiba Elon Musk misalkan, anak muda, dia punya visi, dia bisa meyakinkan investor, dia bisa besar. Bahkan sampai kemudian dia harus berseberangan dengan pemimpin yang sekarang, Joe Biden, ya, dia nggak ada masalah. Ya, karena dia bisnisnya nggak tergantung sama penguasa. Nah, kalau di Indonesia tidak. Pengusaha di kita itu tidak secerdas seperti Elon Musk. Jadi dia ingin survive bisnisnya, apalagi mau ekspansi bisnisnya, itu butuh proteksi dari penguasa. Nah, itulah kenapa kemudian kelompok oligarki ini mencari-cari siapa kandidat yang punya potensi untuk menjadi pemimpin. Dan nanti ada hubungan timbal balik bahwa pemimpin ini mungkin nggak punya uang, ya, mungkin hanya punya elektabilitas, punya omongan, punya ide, punya narasi, tapi tidak punya uang. Maka kemungkinan saja oligarki ini menawarkan, oke, nggak ada masalah, uang bisa dari kami. Tapi kan pasti ada timbal balik dong. There is no free lunch dalam politik, ya kan? Ya. Nah, ketika itu terjadi, maka kita lihat nanti pemimpinnya, apakah pemimpinnya ketika dia mendapatkan bantuan ya dari kelompok pengusaha, apakah pemimpinnya kemudian berpihak kepada pengusaha, atau pemimpinnya tetap menempatkan kepentingan publik yang lebih besar dibandingkan kepentingan-kepentingan yang lain. Nah, tentunya pemimpin yang baik ini adalah nanti tergantung seninya. Bagaimana dia memainkan, memprioritaskan kepentingan publik, dan kemudian meyakinkan kelompok-kelompok yang lain bahwa dengan kepentingan publik ini kita perjuangkan, mereka kelompok pengusaha juga sebenarnya terbantu. Nah, itu seni. Dan saya kira Indonesia itu butuh leadership kayak begitu ya di masa depan ya. Jadi bukan hitam dan putih, tetapi bagaimana menggabungkan seluruh potensi dan seluruh kepentingan ini menjadi satu kekuatan yang punya satu tujuan, punya sasaran. Dan menurut saya sasarannya itu adalah national interest. Menjadikan Indonesia itu negara yang dihargai, punya kredibilitas di mata dunia. Nah, itu pemimpin yang punya visi besar, itulah yang bisa merekatkan antar kelompok masyarakat, antar banyak kepentingan, tetapi dengan satu kepentingan yang besar. Itu ideal, ya. Tapi kenyataannya kan tidak, ya. Banyak kalangan pengusaha merasa dengan pembelahan Indonesia ini dia makin untung. Artinya masyarakat ribut aja sesama mereka, tetapi dia bisa fokus pada bisnisnya, bisa mengembangkan mineral, bisa ekspansi mineral tanpa dikritisi oleh masyarakat. Itu yang menurut saya satu hal yang sangat tidak elegan ya. Nah, kembali lagi kepada Kak Suni Tanuwijaya, saya kira kehadirannya Suni di dalam timnya Anies Baswedan belum terkonfirmasi ya. Jadi sudah ada keinginan Suni dan populinya dan tim di belakangnya untuk membantu Anies Baswedan. Tapi kita belum mendengarkan pernyataan dari Pak Anies Baswedan sendiri, apa betul Suni ini adalah tim suksesnya Pak Anies begitu ya? Atau jangan-jangan Sunianya ini hanya mengaku-ngaku saja? Karena setahu saya Pak Anies ini belum punya tim untuk mempersiapkan 2024 gitu loh. Dan saya kira banyak juga yang disebut-sebut digadang-gadang namanya itu juga nggak punya tim ya.
Jadi apa ini benar serius? Apa ini cinta bertepuk sebelah tangan? Apa hanya ngaku-ngaku saja lah gitu? Oh saya jadi timnya Pak Anies gitu. Padahal Pak Aniesnya belum tentu mau terima juga gitu kan. Nah ini kita belum punya informasi. Tapi saya kira setidaknya kita bisa membaca bahwa sebagai middleman yang sangat powerful, tentunya Suni membaca semua potensi ya yang ada di dalam politik Indonesia. Dan saya kira politik 2024 itu mau tidak mau harus melibatkan yang namanya Anies Baswedan. Oleh karena itu Suni ya berpendapat investasi dia di PSI tidak begitu bagus. Lebih baik dia berjoin dengan Pak Anies Baswedan, menyukseskan Pak Anies Baswedan jadi presiden, dan semoga berharap kalau Pak Anies Baswedan bisa menang, kepentingan Suni dan bisnis di belakangnya itu bisa dibantu juga oleh Pak Anies. Saya kira gitu. Oke, saya kira kalau benar ya, artinya arahnya kemana orang mungkin sudah dapat membaca ya. Jadi memang ini sebuah hal yang wajar juga, betul. Nah ini sangat menarik tentunya. Jadi kita simak terus bagaimana manuver-manuvernya. Karena ini udah ada dalam radar berarti ya, radar media begitu ya. Nah, tapi diharapkan tidak terjadi lagi hal-hal yang membawa seperti halnya kasus-kasus sebelumnya kan pernah dicekal juga ya untuk tidak bisa keluar negeri karena tersangkut sebuah persoalan kasus suap ya. Nah ini saya ingin menambahkan oh mohon maaf, apa yang terjadi sama PSI agak berbeda dengan yang terjadi sama Gerindra. Setidaknya apa yang terjadi sama Suni Tanuwijaya dengan M. Taufik itu berbeda. Meskipun kedua-duanya adalah mengklaim ingin memajukan Pak Anies sebagai calon presiden 2024. Tapi kalau Pak Taufik sebagai pimpinan Gerindra DKI dan juga punya jabatan melekat yaitu anggota ketua DPRD, salah satu ketua DPRD DKI, ini harus kehilangan kursi DPRD-nya, harus kehilangan status keanggotaannya dari partai. Dipecat juga jadi ketua DPW DKI-nya, ketua daerah DKI-nya di Gerindra. Sementara Suni, dia baik-baik saja berhubungan dengan PSI dan dia keluar baik-baik saja, keluar dalam arti bukan keluar dari partai. Karena status dia sebagai pendiri partai tetap ada. Artinya dia tetap anggota partai PSI. Tetapi dia tidak lagi masuk ke dalam dewan pembina atau eksekutif atau yang mengawasi jalannya eksekutif begitu. Kan dua hal yang berbeda nih. Nah, saya melihat di sini bahwa politiknya PSI saya kira lebih sophisticated, lebih canggih dibandingkan politiknya Gerindra, dengan segala hormat. Kenapa? Ya harusnya karena Gerindra ini partai politik besar, apalagi tingkat nasional, dia mengakomodir banyak kepentingan kan. Ada yang ingin memajukan sebagai Anies Baswedan sebagai calon presiden, ada yang mengajukan kepentingan Prabowo sebagai calon presiden, ya diterima saja. Biar ada dinamika di dalam Kongres nanti kan. Nah saya kira saya melihatnya ini ada dua perbedaan yang mendasar. Dan saya kira kita lihat ya sejauh mana manuvernya PSI ya, dari satu sisi mengizinkan kadernya untuk mendukung Anies Baswedan tetapi tidak diberikan dikeluarkan dari partai. Satu sisi ada Gerindra yang dia pokoknya yang nggak mendukung selain dukungannya DPP Gerindra harus dikeluarin dan akhirnya orang kehilangan jabatannya dari partai. Padahal dia kontribusinya udah luar biasa ya dalam mengembangkan partai. Nah, saya kira ini satu dinamika yang unik. Mana yang paling terbaik saya tidak paham, tetapi dua fenomena yang kita lihat ya sejauh mana nanti gain politik yang akan didapatkan. Lebih banyak PSI kah atau lebih banyak Gerindra? Kita nggak tahu. Ya, menarik ya. Terus sebelumnya juga kan ada yang keluar ya. Samara. Samara ya. Kalau Samara kan keluar bukan karena ideologi, karena ya, pernikahan. Bukan karena ideologi ya, betul. Suaminya Samara kan kawan dekatnya Pak Anies. Nah, itu dia. Ya, itu dia. Oke, baik, mungkin cukup clear ya. Kita bisa lanjutkan ke topik berikutnya. Tapi pemirsa jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel Ahmad Nur Hidayat dan simak terus
Dan jangan salah arah yang tayang setiap harinya.